Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Binbas TV, warahmatullahi mendidik, wabarakatuh. menginspirasi. Innal hamdalillah Binbas nahmaduhu TV. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua anugerah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bersua lewat udara dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam kesempatan yang berbahagia ini merupakan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dicatat sebagai amal soleh kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang telah lewat kita pelajari bersama-sama berkaitan tentang keutamaan mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang sangat agung sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sangat berharga untuk kehidupan kita semua. Maka pada pertemuan yang telah lewat kita sampaikan sebagian dari hal-hal yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu tentang masalah asma wa sifat, tentang nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara yang kita sampaikan dalam pertemuan yang telah lewat yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu tersebut, bahwasanya mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat ini merupakan asyraful ulum, paling mulianya ilmu, karena yang dipelajari adalah zat yang maha mulia, zat yang sangat agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kemuliaan sebuah ilmu disebabkan karena mulianya sesuatu yang diilmui, disebabkan karena mulianya sesuatu yang dipelajari. Dan kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita pelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, zat yang maha agung, sehingga mempelajari tentang masalah tersebut ini adalah semulia-mulianya ilmu. Kemudian di antara hal yang menunjukkan tentang keutamaan mempelajari tentang masalah ini, bahwasanya orang yang mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, itu akan bisa mendorong dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari situ hamba tersebut akan memberikan ketundukan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai sifat-sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sangat senang apabila sifat-sifat seperti itu nampak pada hamba-hambanya.
Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala juga dimiliki seorang hamba ini, Allah sangat mencintainya. Maka seperti di antaranya Allah itu memiliki sifat al-ilm, Allah Maha mengetahui, maka Allah cinta kepada al-ulama. Allah memiliki sifat jawad, ya, sangat dermawan, sangat pemurah, menganugerahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang dermawan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, memiliki sifat sayang kepada hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang mereka memiliki sifat sayang kepada yang lainnya, dan seterusnya. Allah cinta kepada sifat-sifatnya, dan Allah senang apabila sifat-sifat seperti itu nampak pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu ini, orang yang belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, ibaratnya seperti perdagangan yang tidak akan pernah merugi di dalamnya. Karena di antara keuntungan, manfaat yang didapatkan oleh seorang hamba ketika mempelajari tentang masalah ini, dia akan mendapatkan ketenangan hati dan juga ketentraman jiwa. Sehingga dari situ seorang hamba akan merasa bahagia ketika menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dan inilah keberuntungan yang luar biasa ketika seseorang bahagia dalam hidupnya, baik di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan ya pembahasan kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini akan kita sampaikan suatu pembahasan, yaitu berkaitan tentang bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keterkaitan, memiliki hubungan yang sangat erat berkaitan dengan alam semesta yang ada di sekitar kita. Tidak bisa dipisahkan antara apa yang kita saksikan di sekitar kita, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang demikian besarnya, yang demikian agungnya, yang demikian banyaknya. Alam semesta yang ada di sekitar kita ini tidak bisa kita pisahkan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada di sekitar kita ini termasuk diri kita, ya, diri yang ada sesuatu yang ada pada diri kita ini, dan juga apa-apa yang ada di sekitar kita berupa pepohonan, gunung, laut, langit, bumi dan seterusnya, ini merupakan asar, pengaruh, konsekuensi daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini sedikit akan kita bacakan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah berkaitan tentang iqtida'u asma'illahi li athariha minal khalqi wa takwin. Konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, pengaruh daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaan dan juga alam semesta yang ada di sekitar kita. Ini konsekuensinya, kaitannya sangat erat sekali. Maka dikatakan oleh beliau, inna min ajallil maqamati wa anfa'il umuril lati tujibu lil abdi ar-rif'ata wa tu'inuhu ala husnil ma'rifati billahi wa tahqiqi mahabbatihi wa luzumi tsana'i alaihi an-nadharu wa ta'ammulu au an-nadhara wa ta'ammula fi iqtida'il asma'il husna was sifatil ula li athariha minal khalqi wa takwin. Yang artinya kurang lebih, ya, sesungguhnya termasuk sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba, sesuatu yang sangat bermanfaat yang akan mengantarkan seorang hamba untuk memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga membantu dirinya untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, membantu dirinya
bisa membantu kita semua untuk bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk bisa mewujudkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara tersebut yang sangat bermanfaat untuk dilakukan oleh seorang hamba yang bisa membantu dirinya untuk bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pengenalan, untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan senantiasa memberikan sanjungan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu an-nazar wa ta'ammul fi iqtida'il asma'il husna was sifatil ula li athariha minal khalqi wat takwin. Kita merenungi, kita mencermati, ya, kita memperhatikan konsekuensi daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terhadap, ya, pengaruhnya terhadap penciptaan dan juga terhadap alam semesta ini. Jadi apabila kita mau mentadaburi, tadabur alam, ya, mentadaburi alam semesta yang ada di sekitar kita, gunung yang menjulang tinggi, laut yang demikian luasnya, langit yang demikian kokohnya, tegar di atas kita semua, ya, kita mentadaburi hal-hal seperti itu, dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang luar biasa, yang demikian banyaknya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita. Itu kita perhatikan, kita pelajari, ya. Demikian agungnya, demikian luar biasanya makhluk-makhluk yang itu semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita memperhatikan seperti itu, kita akan bisa kenal siapa penciptanya. Tentunya yang menciptakan adalah zat yang maha sempurna, zat yang maha agung, zat yang maha memiliki ilmu, dan juga zat yang maha mampu untuk menciptakan, melakukan semua apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mengantarkan kita semua untuk bisa mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperhatikan, mentadaburi, merenungkan, ya, apa-apa yang ada di sekitar kita ini, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, alam semesta yang ada di sekitar kita. Sehingga ini tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa dipisahkan antara alam semesta dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita ini merupakan konsekuensi, merupakan objek daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Khaliq, artinya zat yang maha mencipta, zat yang maha menciptakan, maka Allah menciptakan semua apa yang ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Malik, Allah yang merajai, maka Allah yang mengurusi alam semesta ini semuanya. Alam semesta yang demikian luasnya ini diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, pemilik semesta alam, pengatur semesta alam, ya. Maka tidak bisa dipisahkan antara makhluk-makhluk yang ada di dunia ini atau yang ada di alam semesta ini dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua untuk kita lakukan agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan adalah kita mentadaburi, memperhatikan apa-apa yang ada di sekitar kita dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya akan menunjukkan kepada zat yang satu, zat yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, ya, bahwasanya semua alam semesta ini, ya, semua alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, langit-langitnya, bumi-buminya, matahari, bulan, ya, bintang, malam, siang, gunung, lautan, baik yang bergerak maupun yang diam, ya, kullu dzalika min ba'di asariha wa muqtadayatiha. Semua itu merupakan sebagian daripada asar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua itu merupakan sebagian daripada konsekuensi daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang menjulang tinggi, langit yang ada di atas kita berdiri kokoh tanpa ada
satu tiang penyangga pun. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurusi alam semesta ini. Menunjukkan tentang sempurnanya ilmu Allah, sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, matahari, bulan yang setiap hari melaksanakan tugas dengan demikian rapinya. Ketika matahari tenggelam disusul dengan munculnya bulan, ya, ketika bulan tenggelam langsung disusul dengan terbitnya matahari, terus bergantian. Itu semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang kesempurnaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang kesempurnaan kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu yang ada di sekitar kita itu merupakan sebagian daripada konsekuensi daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahiya kulluha tusyiru ilal asma'il husna wa haqaiqiha. Maka dia semuanya mengisyaratkan, dia semuanya menunjukkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat bagus, yang terkandung di dalam nama-nama tersebut sifat yang sesuai dengan nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunadi 'alaiha wa tadullu 'alaiha, menyeru kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengetahui tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memperhatikan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, pepohonan, binatang-binatang yang ada di sekitar kita, yang semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberi makan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga manusia yang sekian banyaknya di alam semesta ini. Mereka hidup semuanya, mereka dapat makan semuanya, mereka dapat fasilitas kehidupan semuanya. Semuanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa kayanya Allah Al-Ghani, Allah Zat yang Maha Kaya, dengan kekayaan yang tidak pernah berkurang. Setiap hari diberikan kepada hamba-hambanya, setiap hari, setiap waktu memberikan makan, memberikan kenikmatan kepada makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini, sama sekali tidak mengurangi kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha sempurna. Demikian juga makhluk-makhluk yang lainnya, lautan yang demikian luasnya, gunung yang demikian kokohnya, semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang kesempurnaan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan tentang kesempurnaan al-qudrah, kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu untuk melakukan semua apa yang ingin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh di sini, falasta tara syai'an adalla ala syai'in min dilalatil makhluqati ala sifati khaliqiha wa nu'uti kamaliha wa haqaiqi asma'ihi wa nu'uti kamalihi wa haqaiqi asma'ihi. Maka kamu tidak memperhatikan, kamu tidak melihat ada sesuatu yang dia lebih menunjukkan terhadap sesuatu. Kamu tidak akan melihat sesuatu pun lebih menunjukkan kepada sesuatu jika dibandingkan dengan penunjukan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini terhadap sifat-sifat penciptanya. Jadi makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini sangat jelas menunjukkan terhadap penciptanya. Menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh pencipta daripada makhluk-makhluk tersebut. Yaitu sangat jelas sekali, sangat gamblang sekali
menunjukkan tentang kesempurnaan zat yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Wa nu'uti kamalihi, dan juga menunjukkan tentang sifat-sifat kesempurnaan dan juga hakikat daripada nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Syekh, wa hadza min ajallil ma'arifi wa asyrafiha. Maka ini termasuk paling agungnya ya pengetahuan dan juga paling mulianya pengetahuan. Ketika seseorang mentadaburi alam semesta ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya akan membuahkan pada dirinya pengenalan terhadap zat yang telah menciptakan alam semesta tersebut, sehingga akan muncul di dalam hatinya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seandainya alam semesta ini demikian agungnya, demikian indahnya, demikian sempurnanya ya alam semesta yang ada di sekitar kita ini, maka bagaimana dengan sang penciptanya? Tentu zat yang maha agung pula, zat yang maha sempurna. Seandainya penciptaannya adalah demikian keadaannya. Maka dikatakan oleh Syekh, wa kullu ismin min asma'illahi subhanahu lahu sifatun khasatun. Ya, setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang khusus. Fa inna asma'ahu awsafu madhin wa kamalin. Sesungguhnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengandung sifat-sifat pujian dan kesempurnaan. Setiap nama mengandung sifat. Wa kullu sifatin laha muqtadin. Dan setiap sifat itu memiliki konsekuensi. Setiap sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ada konsekuensinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami, terkandung di dalamnya sifatus Sam', Allah itu mendengar. Maka di sana ada sesuatu yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki, maka sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama tersebut adalah rizq. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada hamba-hamba atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk konsekuensi ya daripada sifat yang dimiliki oleh Allah. Allah zat yang maha memberi rezeki. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama At-Tawwab, zat yang maha menerima taubat, ya, maka terkandung sifat di dalamnya Allah itu menerima taubat, ya. Allah menerima taubat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sifatnya Allah menerima taubat. Maka di sana pasti ada hamba-hamba yang berdosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tobatnya diterima oleh Allah dan hamba tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sifat itu ada konsekuensinya. Setiap sifat itu ada pengaruhnya ada pengaruh terhadap yang lainnya. Ada konsekuensinya. Imma lazimun wa imma muta'atin. Ya, konsekuensinya kadang-kadang berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang konsekuensinya berkaitan terhadap yang lainnya. Wa kullu dzalika atharul asmail husna wa mujibatuha. Ya, semua itu merupakan asar, pengaruh daripada nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tuntutan daripada nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada konsekuensinya, ada pengaruh kepada yang lainnya, dan pengaruh itu dikatakan bisa jadi berupa penciptaan. Jadi makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini merupakan asar daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah namanya adalah Al-Khaliq, zat yang maha pencipta. Maka asar daripada nama tersebut, Allah menciptakan makhluk yang ada di alam semesta ini. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi,
Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan pepohonan dan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Ini merupakan asar pengaruh daripada nama Al-Khaliq yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Immal khalq wa imma al-amr, ya. Bisa jadi pengaruhnya adalah perintah wa nahyi, ya. Perintah atau larangan. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik, Allah yang merajai. Konsekuensi daripada seorang raja, ya, konsekuensi daripada raja yang merajai, yang menguasai, itu adalah dia memerintahkan, dia melarang. Penguasa, ya, seperti itu yang dilakukan. Dan Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah yang merajai alam semesta ini, maka konsekuensinya Allah memberikan perintah, Allah memberikan larangan. Manusia yang hidup di muka bumi ini diperintah oleh Allah dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan konsekuensi daripada Al-Malik, Allah zat yang maha merajai. Rajanya seluruh manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di antara konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa. Ini konsekuensi daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha bijaksana, Allah Al-Hakim, Allah zat yang maha adil. Konsekuensi daripada Al-Hakim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pahala kepada orang yang taat kepada Allah dan juga Allah memberikan hukuman kepada hamba-hamba yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hikmah seperti itu, bijaksana seperti itu. Orang yang taat diberikan balasan yang baik, diberikan pahala, dan orang yang durhaka dihukum, diberikan siksa kepada dirinya. Ini adalah konsekuensi daripada al-hikmah, sifat bijaksana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya disamakan, orang yang taat maupun enggak taat itu disamakan, ya, balasannya adalah sama, tentu ini enggak bijaksana seperti itu. Tidak dikatakan bijaksana apabila orang yang taat dengan orang yang tidak taat itu diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Antara yang beriman dengan yang kufur diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Ini tidak hikmah, tidak bijak, dan juga tidak adil. Konsekuensi daripada sifat adil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dimasukkan di dalam surga, orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Ini konsekuensi daripada sifat adil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya antara yang beriman dengan yang kufur, yang taat dan bermaksiat itu diperlakukan dengan perlakuan yang sama, semuanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman maupun yang kufur, atau semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Yang taat maupun yang membangkang semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Ini tentu enggak adil seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Konsekuensi daripada keadilan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang taat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, ya, memberikan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membangkang, orang yang kufur, orang yang enggak mau taat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka diberikan balasan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini konsekuensi daripada sifat adil yang dimiliki oleh Allah. Konsekuensi daripada sifat hikmah, sifat bijaksana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghukumi seseorang, memberikan balasan kepada seseorang sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya. Maka ini, ya, konsekuensi daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pengaruhnya kaitannya dengan masalah penciptaan, kaitannya dengan masalah perintah dan larangan, kaitannya dengan masalah balasan, ya, pahala ataupun balasan siksa. Ini merupakan asar, pengaruh, konsekuensi daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, ya, tidak bisa yastahilu ta'tilu maf'ulihi an af'alihi.
Nggak mungkin kita bisa memisahkan, ya. Nggak mungkin kita bisa memisahkan antara alam semesta ini dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya alam semesta ini nggak ada kaitannya dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu nggak berbuat, alam semesta ini wujud dengan sendirinya, nggak mungkin, ya. Akal sehat tidak bisa menerima hal seperti itu. Dengan adanya alam semesta ini menunjukkan di sana ada yang menciptakan, ada yang melakukan, ya. Siapa penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kita pisahkan. Mustahil kita pisahkan adanya perbuatan ini dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adanya makhluk-makhluk ini dipisahkan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yastahilu, enggak mungkin. Karena adanya apa-apa yang ada di sekitar kita ini merupakan asar, ya, konsekuensi dan juga pengaruh daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Wa af'alihi an sifatihi, sebagaimana tidak mungkin kita pisahkan perbuatan-perbuatan Allah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipisahkan antara perbuatan dengan sifat. Allah berbuat tapi ini bukan sifatnya, ya, enggak mungkin. Ketika Allah berbuat seperti ini menunjukkan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbuat, Allah itu memberi rezeki. Itu menunjukkan memberi rezeki adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbuat mengampuni, ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya, ini menunjukkan Allah memiliki sifat Maha Pengampun. Dan seterusnya, ya, enggak mungkin dipisahkan antara perbuatan dengan sifat. Dengan Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan seperti itu menunjukkan itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatihi an asma'ihi, sebagaimana tidak mungkin kita pisahkan sifat Allah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama mengandung sifat. Ya, enggak mungkin kita pisahkan antara sifat dengan nama. Karena dalam kaidah, ya, berkaitan dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap nama itu mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahim, terkandung di dalamnya sifat Ar-Rahmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim, terkandung di dalamnya sifat Al-Ilm. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami, terkandung di dalamnya sifatus Sam', ya. Sehingga tidak mungkin dipisahkan antara nama dengan sifat, ya. Wa asma'ihi wa sifatihi an dzatihi, sebagaimana tidak mungkin kita pisahkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari zat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saling berhubungan, ya. Semuanya saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Allah memiliki zat. Ya, zat Allah punya nama dan juga punya sifat. Nggak bisa dipisahkan zat Allah dengan sifatnya. Nggak bisa dipisahkan zat Allah dengan sifatnya. Tidak bisa dipisahkan zat Allah dengan nama-namanya. Ketika Allah memiliki nama, terkandung di dalamnya sifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak sekali nama, Al-Asmaul Husna, ya, maka dari nama ini tidak bisa dipisahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam setiap nama mengandung sifat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, tidak bisa dipisahkan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memiliki sifat seperti itu, Allah berbuat sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya. Dan ketika Allah itu berbuat, Allah itu melakukan, ya, di sana pasti ada pengaruhnya, pengaruh terhadap yang lainnya. Ada objek, ada hasil dari sesuatu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita ambil contoh, misalkan Allah memiliki nama tadi Al-Khaliq, Allah zat yang maha menciptakan. Allah zat yang maha menciptakan. Maka di dalamnya terkandung sifat Al-Khalq, ya, Allah itu menciptakan sesuatu. Ketika Allah menciptakan, Allah berbuat, ya. Ketika Allah punya sifat menciptakan, maka Allah berbuat. Menciptakan sesuatu tersebut. Mungkin dengan firman-Nya, mungkin dengan perbuatannya.
Nah, ketika Allah berbuat seperti itu, akhirnya terwujudlah makhluk yang ada di alam semesta ini. Terwujudlah langit, terwujudlah bumi, terwujudlah gunung, laut, manusia, pepohonan dan seterusnya. Ini merupakan asar ya daripada nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubungannya sangat erat sekali. Ya, makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini hubungannya sangat erat dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal tadi dikatakan, barang siapa yang ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, itu bisa memperhatikan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mentadaburi alam semesta yang ada di sekitar kita. Ya. Kita mentadaburi matahari, makhluk Allah yang demikian besarnya, dan betapa besar manfaat yang didapatkan oleh manusia dari adanya matahari ini. Ya, rembulan, bintang-bintang yang ada di langit ditadaburi, diperhatikan, ya, menggambarkan, menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya, betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang demikian luar biasa ini. Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga Allah memberikan matahari, memberikan bulan, dan juga memberikan bintang-bintang untuk mereka. Ya, belum makhluk-makhluk yang lainnya, lautan dengan berbagai kekayaan yang ada di dalamnya. Ya, gunung-gunung yang menjulang tinggi dengan berbagai macam kekayaan yang ada di dalamnya dan juga di atasnya. Semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya, betapa sempurnanya, ya, kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha mampu untuk menciptakan semua apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan betapa sempurnanya ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cacat sedikit pun di dalam penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali kita dapatkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan celaan kepada orang-orang yang mereka memisahkan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dari konsekuensi tuntutan daripada sifat-sifat tersebut. Ya, mereka mau menghilangkan, ya, konsekuensi daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang punya anggapan seperti itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Ketika ada orang mengingkari tentang masalah nubuah, enggak ada itu, ya, nabi, enggak ada itu risalah, enggak ada itu kitab suci diturunkan dari langit, enggak ada, ya, itu cuma dongeng belaka. Maka orang-orang yang punya keyakinan seperti ini, itu dikatakan oleh Allah, ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Karena orang ketika punya keyakinan seperti itu, dia akan memisahkan, ya, antara sifat Allah dengan konsekuensi daripada sifat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim, Allah zat yang maha bijaksana, ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sifat hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan bimbingan kepada mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tuntutan daripada sifat hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan para nabi, para rasul untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menurunkan kitab suci kepada mereka sebagai petunjuk, tuntunan yang membimbing mereka, ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan konsekuensi tuntutan daripada sifat hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala
Allah mengutus para utusan, dan juga Allah menurunkan kitab suci. Maka ketika ada orang mengingkari, nggak ada itu ar-risalah, nggak ada itu an-nubuwah, nggak ada itu kitab suci diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih, tidaklah mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pemuliaan. Orang ini nggak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seolah-olah mengatakan Allah itu zat yang tidak bijaksana seperti itu. Memerintahkan beribadah tapi nggak dikasih tuntunan. Memerintahkan untuk beribadah tapi nggak dikasih, tidak diutus utusan untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-An'am ayat nomor 91 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih idz qalu ma anzalallahu ala basyarim min syai'." Tidaklah mereka memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan ketika mereka mengatakan Allah tidak menurunkan kepada manusia dari sesuatu pun. Enggak ada kitab suci diturunkan oleh Allah. Ya. Enggak ada itu nabi diutus oleh Allah, enggak ada rasul diutus oleh Allah, enggak ada. Ya. Maka dibantah dan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya anggapan seperti itu, orang yang punya keyakinan seperti itu, dia tidak mengagungkan Allah. Dia tidak memuliakan Allah. Karena konsekuensi daripada sifat hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengutus para utusan dan juga menurunkan kitab suci sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Ya, bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia hidup di muka bumi diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada pembimbing, seandainya tidak ada tuntunan, manusia akan bingung ya untuk melaksanakan perintah untuk beribadah kepada Allah. Gimana caranya? Kita diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian enggak ada pembimbing, enggak ada tuntunan. Manusia akan kebingungan. Ya. Maka tentu ya sifat hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan manusia dalam keadaan bingung hidup di muka bumi ini. Mereka kebingungan, enggak tahu caranya bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang mengingkari tentang adanya hari kebangkitan. Enggak ada itu hari kebangkitan. Enggak ada itu manusia bangkit dari alam kuburnya, dihidupkan kembali setelah mati. Maka orang yang punya anggapan seperti itu juga dikatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Karena berdasarkan sifat adil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia itu akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Manusia diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Ya. Maka seandainya orang yang beriman maupun tidak beriman, orang yang bertakwa maupun orang yang suka bermaksiat, ternyata hasilnya sama. Mereka hidup di muka bumi, ini tekun beribadah, ini tekun bermaksiat, kemudian sama-sama mati dan selesai urusannya. Nggak ada hari kebangkitan tentu. Nggak adil seperti ini ya. Tidak ada keadilan seperti ini. Kok hasilnya sama, semuanya mati selesai. Ya. Yang beriman dan bertakwa tidak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kufur dan suka bermaksiat dan itu juga tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang dimiliki oleh Allah, sifat adil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala enggan untuk dikatakan demikian. Konsekuensi daripada sifat al-adil yang dimiliki oleh Allah, manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas amal perbuatan yang mereka lakukan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan balasan kebaikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kufur dan suka bermaksiat akan mendapatkan balasan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi daripada sifat adil
yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang hendak memisahkan atau menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala daripada konsekuensinya, ya, orang-orang seperti itu tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka hendaknya kita berusaha untuk bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan cara ini mentadaburi alam semesta yang ada di sekitar kita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya menunjukkan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita mau mentadaburi, mencermati, menghayati, merenungkan semua apa yang ada di sekitar kita, yang itu merupakan makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, itu akan menumbuhkan keimanan yang luar biasa. Ma'rifat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pencipta, zat yang maha sempurna, zat yang maha mampu, zat yang maha mengilmui, ya, mengetahui segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ akan mendorong diri kita semua untuk mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat, ya, dengan pembahasan tadi. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki hubungan yang sangat erat dengan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Tidak bisa dipisahkan makhluk yang ada di alam semesta dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena alam semesta ini merupakan konsekuensi, ya, pengaruh daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu dari saya dan juga dari syaitan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.